Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan bersama kembali berbakti di sekolah minggu. Nah, anak-anak, seperti biasa kita akan mulai dengan pujian. Lalu saya mau mengajak pagi ini kita menyanyikan lagu Setia. Kita sama-sama meminta Tuhan, datang kepada Tuhan sebelum kita memulai kebaktian kita. Tuhan, pada waktu aku berkata, aku mengasihi Engkau, apakah sungguh-sungguh aku mengasihi Engkau? Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi kita katakan, selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, Benar Tuhan. apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kita katakan, aku lihat kebaikanmu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Anak-anak, apakah benar kita setia kepada Tuhan? Katakan saya, aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari anak, kita masuk dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan sekali lagi untuk hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami Tuhan pada hari ini. Kami boleh berbakti Tuhan dan kami boleh kembali Tuhan datang ke hadapan Tuhan untuk supaya Roh Kudus kembali mengingatkan kami akan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Kami kembali Tuhan mengecek hati kami. Apakah selama seminggu ini Tuhan, apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kami sudah melakukan segala yang terbaik untuk menyatakan kasih kami kepadamu? Tuhan, ini kami. Biar Tuhan sendiri yang menyelidiki hati kami Tuhan. Tuhan yang menyiapkan hati kami Tuhan. Untuk boleh kami memuji Tuhan. Untuk kami boleh sungguh-sungguh duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pagi hari ini Bapa. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami. Sertai kami pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami beranjak syukur. Amin. Anak-anak, pada waktu kita mendengar firman Tuhan, tak putus-putusnya Tuhan selalu mengingatkan segala perbuatan Dia yang ajaib di masa lalu. Hari ini kita mau belajar bagaimana Tuhan kembali menyatakan kuasa-Nya kepada bangsa Israel yang sangat seringkali tidak percaya bahwa Allah itu berkuasa. Dia menyatakannya depan mata Israel
bahwa Dia sungguh-sungguh Allah yang mengasihi Israel, menyertai dia sejak zaman Abraham sampai sekarang. Dan Dia menyatakan kuasanya, perbuatannya melalui orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Anak-anak, Lausa mau ngajak kita nyanyi My God is so big. Kalian tahu kan lagu itu? Yuk, hari ini dua orang teman kita akan menemani kita menyanyikan lagu ini. Yuk, kita nyanyikan sama-sama. Hai teman-teman, udah siap? Ayo kita mulai. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. In the beginning, God made everything. God simply spoke and the world came to be. He set the flood and made everything new. He parted the sea and let his people walk through. He helped the boy bring the giant back down. Joshua marched, the walls fell to the ground. These acts of power are worthy of praise. You want to question my God and his way? I look you in the eye and say, my God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Though we are sinners, he still gave us word. God sent his son to live here on the earth. He healed the sick, he made blind men see. He led the lame walk and he set the world free. He died on the cross and he rose from the grave. He conquered sin, he is mighty to save. He went to heaven and he's coming back. God's word is true, but if it's attacked, I'll look you in the eye and say, my God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Nyanyinya seru kan anak-anak? Apalagi kalau nyanyikan dengan penuh semangat, dengan hati yang sungguh-sungguh menyatakan bahwa My God is so big, so mighty. Anak-anak, memang Lausa sendiri akuin sih, gak gampang ya kita dalam kehidupan kita tuh selalu dalam sikap kita menyatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang besar. Tapi kita semua belajar, Lausa juga belajar, kita semua dalam proses belajar bahwa Allah kita punya Allah yang besar, Allah yang sanggup menolong, tetapi Allah juga yang menghakimi, terutama menghakimi orang-orang yang tidak mengenal Dia, yang melakukan begitu banyak hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Anak-anak, kita mau memberi persembahan, ya. Kalian bisa memberikan persembahan, bisa kumpulkan dulu uang kolektor kalian sampai nanti kita bisa bertemu di gereja, atau kita bisa melalui transfer atau melalui OVO, melalui QR yang ada di sini, ya. Kita nyanyikan lagu Allah Sanggup. Kita ingatkan diri kita kembali bahwa Allah sanggup. Apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, tidak pernah didengar dengan telinga, apa yang tidak pernah kita pikir dalam hati kita, Allah sanggup melakukan semua itu. Yang tak pernah
membawa persembahan. Sama-sama kita tundukkan kepala. Dengan sikap berdoa yang baik, kita akan masuk dalam doa persembahan. Allah Bapa kami yang berkuasa, sungguh Tuhan kami bersyukur dengan segenap hati kami Tuhan, karena Engkau sungguh Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kami, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatunya di dalam hidup kami, Allah yang peduli kepada kami. Tuhan, pada pagi hari ini sekali lagi kami membawa persembahan syukur kami ke hadapan Tuhan sebagai korban syukur dan pujian kami di hadapan-Mu Bapa. Biarlah kiranya persembahan itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Persembahan ini boleh Tuhan berkati, Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk lebih banyak lagi membawa jiwa-jiwa Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Berkati juga Papa Mama yang telah bekerja keras Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan terus limpahkan mereka dengan damai dan sukacita Tuhan di dalam melakukan tugas dan pekerjaan mereka. Karena Engkau Allah yang sanggup Tuhan melakukan hal yang tidak pernah terpikir oleh kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya Lause mengajak kita sama-sama nyanyi lagu Beriku Hati. Lagu ini lagu favorit Lause. Lause senang sekali dengan lagu ini karena merupakan satu doa buat kita pada waktu kita datang ke hadapan Tuhan, meminta kepada Roh Kudus untuk memberi kita hati, menyiapkan hati kita, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sehingga pada waktu kita datang kepada Tuhan, kita punya sikap yang benar di hadapannya. Kita nyanyikan sama-sama lagu Beriku Hati, ya. Ada versi bahasa Inggrisnya, Give Me Your Heart. Kita sama-sama nyanyikannya. Beriku hati untuk menyembahmu, beriku hati untuk mengasihimu, Beriku hati memujimu, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi. beriku hati, Beriku hati
semua, sekarang Pastor Tobi lagi duduk di pinggir kolam. Kalau kalian lihat airnya jernih. Coba deh kalau kalian bayangin, kalau air ini berubah menjadi merah, menjadi darah, ikan-ikannya pada mati, bahkan mengeluarkan bau yang busuk. Nah, hal ini pernah terjadi ribuan tahun yang lalu ketika Tuhan menghukum Firaun. Nah, sebelum saya lanjutkan ceritanya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, cerita kali ini dimulai dari Musa yang diutus Tuhan menghadap Firaun untuk membebaskan perbudakan bangsa Israel, dan bangsa Israel dapat keluar dari tanah Mesir. Dan Musa tidak sendiri. Musa ditemani oleh kakaknya, yaitu Harun, sebagai juru bicara Musa dalam menyampaikan firman Tuhan kepada Firaun. Oh iya teman-teman, Firaun kali ini yang berkuasa adalah Firaun yang berbeda ketika zaman Musa tinggal di dalam istana. Jadi Firaun yang baru ini sama kejamnya, bahkan lebih kejam dibanding Firaun sebelumnya. Jadi betapa mengerikan ya teman-teman pekerjaan Musa dan Harun untuk mengeluarkan bangsa Israel. Tapi kita lihat bagaimana cara Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel menghadapi hati Firaun yang sangat keras, menghadapi Firaun yang sangat jahat. Harun dan Musa sudah sampai di istana dan mereka menghadap Firaun. Lalu Harun berkata demikian kepada Firaun, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi supaya umatku dapat beribadah di padang gurun." Mendengar hal itu, Firaun sangat marah, teman-teman. Dan Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengar? Aku tidak kenal Tuhan itu, dan orang Israel tidak akan kubiarkan pergi." Wah, Firaun marah. Bahkan Firaun pun mengusir Harun dan Musa keluar dari istana. Saking marahnya Firaun, maka Firaun pun memberikan hukuman kepada para budak-budak Israel, yaitu mereka harus mencari jerami sendiri ketika mereka membuat batu bata. Nah, saya mau kasih tahu sedikit info tentang bagaimana cara membuat batu bata di zaman Mesir, zaman Old Egypt. Jadi 3 bahan baku utama dalam membuat batu bata yaitu lumpur, air, dan jerami. 3-tiganya ini digabung, diaduk, lalu dikeringkan di bawah terik matahari. Sebelumnya, bangsa Israel diberikan jerami oleh para orang-orang Mesir, dan bangsa Israel itu mengaduk adonan batu batanya, lalu menjemurnya di bawah terik matahari. Tapi kali ini Firaun memberikan tugas lebih, yaitu mereka tidak diberikan lagi jerami. Jadi mereka harus mencari jerami sendiri di seluruh wilayah Mesir. Jadi tugasnya itu diberikan lebih berat, tetapi kuota jumlah batu bata dalam sehari harus sama seperti sebelumnya. Jadi pekerjaannya sangat berat, teman-teman. Kalau bangsa Israel ini enggak mencapai kuota jumlah batu bata sehari, maka mereka akan dipukul, mereka akan dihukum, mereka akan disiksa oleh para pengawal tentara Mesir. Begitu kejam, teman-teman. Lalu beberapa perwakilan mandor bangsa Israel, karena mereka mengeluh mereka sangat kesusahan dalam membuat batu bata, mereka menghadap Firaun dan mereka mengeluh ke hadapan Firaun. Tugasnya sangat berat untuk mencari jerami. Bagaimana kami bisa mencapai kuota yang diberikan? Maka mendengar hal itu, Firaun menjadi sangat marah. Bukannya meringankan, Firaun malah berkata, "Dasar kamu pemalas." Pemalasnya 2 kali, teman-teman. Jadi Firaun itu begitu marah, bahkan Firaun pun mengusir para mandor Israel dan tetap ditugaskan untuk mencari jerami dan mendapatkan dan harus membuat batu bata dengan kuota yang sama. Jadi begitu kejam, teman-teman. Dan bahkan para mandor-mandor Israel ini, mereka datang kepada Musa dan Harun, mereka menyalahkan Musa dan Harun. Mengapa
mereka menyalahkan Musa dan Harun. Mereka berkata, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukum kamu, Musa dan Harun. Mengapa kamu memberikan pisau kepada mereka, kepada para orang-orang Mesir untuk membunuh kami? Lah, Musa mengenal hal ini, hati Musa begitu sedih. Karena Musa nggak tahu bakal jadi hal seperti ini. Musa menghadap Tuhan, Musa berdoa, dan Musa juga sedikit mengeluh, teman-teman. Mengapa Tuhan kau memperlakukan bangsamu begitu bengis? Dan mengapa harus aku yang kau utus? Nah, lalu Tuhan berfirman kepada Musa. Jadi Tuhan gak diam, teman-teman. Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang kulakukan kepada Firaun, sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Mereka ini adalah bangsa Israel. Jadi Tuhan berkata bahwa dengan tangan yang kuat, Tuhan akan memaksa Firaun untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Nah, firman Tuhan memberikan keberanian kembali kepada Musa dan Harun. Lalu Tuhan pun mengutus Musa dan Harun kembali ke istana Mesir. Sebelum mereka berbicara, Firaun menantang mereka. Coba tunjukkan kepadaku kuasa Allahmu, buatlah mukjizat. Nah, lalu Musa menyuruh Harun untuk melemparkan tongkat. Lalu tongkat yang dilempar itu seketika menjadi ular. Wah, betapa kagetnya Firaun ini. Lalu Firaun memanggil para ahli sihir di istananya. Lalu para ahli sihir pun melemparkan tongkat, dan tongkatnya pun berubah menjadi ular. Tapi ada yang berbeda. Tongkat yang menjadi ular dari tongkat Musa ini memakan tongkat-tongkat atau memakan ular-ular yang lain, dan tersisa hanya tongkatnya Musa. Wah. Tetapi meskipun begitu, Firaun tidak mau mendengar kata-kata Musa dan Harun, meskipun ahli-ahli sihirnya itu kalah menghadapi Musa dan Harun. Hati Firaun tetap keras dan tidak mau mendengarkan Musa dan Harun. Nah, di sini mulai hukuman Tuhan kepada Firaun dan kepada bangsa Mesir, yaitu Tuhan memberikan 10 tulah. Maksudnya adalah 10 hukuman kepada Firaun dan para bangsa Mesir. Tulah pertama adalah air menjadi darah. Nah, ketika Musa dan Harun pergi ke Sungai Nil, dan ketika Firaun pun ada di sana di Sungai Nil, maka Musa menyuruh Harun untuk mengulurkan tongkatnya, dan seketika itu juga Sungai Nil berubah menjadi darah. Ikan-ikan pada mati, bahkan ada bau-bau busuk yang keluar dari sungai itu. Tetapi tiba-tiba para ahli sihir kerajaan Firaun ini berbuat seperti itu juga. Dengan ilmu gaib, mereka pun mengubah air menjadi darah. Lalu Firaun dengan hati yang sangat keras pun tidak mau mendengar kata Musa, meskipun Harun sudah membuat bangsa bangsa Mesir menderita karena mata air, semua air itu berubah menjadi darah, teman-teman. Gak cuma di Sungai Nil, di semua air di seantero Mesir itu berubah menjadi darah. Tapi Firaun tetap mengeraskan hatinya. Lalu tulah kedua, yaitu katak. Katak itu keluar dari sungai. Katak itu keluar ke pemukiman penduduk Mesir, bahkan sampai ke istana, bahkan sampai ke dapur istana, ke tempat tidur, ke kolong-kolong tempat tidur. Itu semua dipenuhi oleh katak. Betapa menjijikan. Nah, melihat hal itu, Firaun itu nggak dapat mengatasinya. Lalu Firaun dengan terpaksa memanggil Musa dan Harun. Bahkan Firaun berbicara kepada Musa dan Harun, berdoalah kepada Tuhan agar kata-kata ini dilenyapkan.
Lalu setelah itu aku berjanji bangsa Israel akan boleh pergi dan beribadah kepada Tuhan mereka. Nah, Musa dan Harun akhirnya berdoa kepada Tuhan dan kata-kata itu hilang. Tetapi Firaun tidak mau menepati janjinya. Firaun tetap mengeraskan hati dan tidak memperbolehkan bangsa Israel untuk keluar dari bangsa Mesir. Selanjutnya atau tulah ketiga adalah debu tanah menjadi nyamuk. Melihat kekerasan hati Raja Firaun, maka Tuhan berfirman kepada Musa untuk menyuruh Harun memukul tanah dengan tongkat. Lalu dari debu tanah yang terangkat itu berubah menjadi nyamuk. Nyamuknya lalu pergi ke seantero wilayah Mesir dan sangat-sangat mengganggu kehidupan dari manusia, binatang, bahkan Firaun itu sendiri. Dan nyamuk itu juga bisa menggigit, juga menyiksa mereka sangat luar biasa. Tetapi Raja Firaun pun tetap mengeraskan hatinya dan tidak memperdulikan perkataan Musa dan Harun untuk membebaskan bangsa Israel. Oleh karena belas kasihan Tuhan, maka penderitaan itu diakhiri dan nyamuk akhirnya dihentikan. Firaun pun tetap menolak permintaan Musa. Maka Musa berkata, kalau Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel pergi, maka esok hari seantero Mesir akan dipenuhi oleh lalat pikat. Dari ini adalah tulah keempat. Akan ada lalat pikat yang akan datang untuk mengganggu para penduduk Mesir, tetapi tidak di tanah Israel, yaitu tanah Goshen. Nah, Firaun tidak mau mendengarkan perkataan Musa, maka benar keesokan harinya muncul lalat di mana-mana seantero Mesir, dan lalat itu sangat-sangat mengganggu, sangat-sangat menyiksa. Kalian bayangin, kalau di rumah kalian ada banyak lalat, nguang, itu sangat mengganggu. Bahkan kalau ketika Lause sekarang lagi rekaman ada lalat di sini, maka Lause akan stop rekamannya, Lause akan usir dulu lalatnya, lalu Lause akan rekaman lagi. Karena satu lalat pun mengganggu. Bagaimana kalau ada banyak lalat? Ada banyak sekali lalat di rumah kita, wah itu sangat-sangat mengganggu. Akhirnya Firaun tidak tahan lagi, dan Firaun memanggil Musa dan Harun dan berkata, persembahkanlah korban kepada Allahmu, tapi persembahkannya di tanah Mesir saja. Nah, Musa berkata, tidak bisa, kami tidak bisa mempersembahkan korban di tanah Mesir, karena ketika kami mempersembahkan korban bakaran sapi, sang sapi itu dianggap sebagai dewa di Mesir, maka para penduduk Mesir bisa saja menghajar kami, merajam kami dengan batu. Nah, ternyata di Mesir pun bangsa Israel tidak boleh beribadah kepada Tuhan, tidak boleh mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, akhirnya Firaun mengizinkan untuk Musa berdoa dan mempersembahkan korban di padang gurun di luar Mesir. Nah, setelah Musa berdoa, maka lalatnya lalu pergi ke tanah Mesir. Tetapi yang sangat-sangat menyedihkan adalah Firaun kembali tidak menepati janjinya dan tetap menolak bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Lalu Tuhan memberikan tulah kelima sebagai hukuman kepada Firaun, yaitu penyakit sampar pada ternak. Jadi tulah kelima ini ada banyak ternak di tanah Mesir, kuda, keledai, unta, lembu, sapi, kambing, domba terkena penyakit sampar yang dahsyat dan membuat para ternak di negeri Mesir itu pada mati, teman-teman. Tetapi yang luar biasanya adalah di Israel tidak ada satupun ternak yang mati. Ternak yang mati hanya di wilayah Mesir, bukan di wilayah bangsa Israel di tanah Goshen. Nah, tapi Firaun pun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu untuk pergi. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah jelaga dari dapur peleburan serangkup penuh, dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Firaun, maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi tanah Mesir dan menjadikan para penduduk Mesir terkena penyakit barah, teman-teman. Jadi barah itu adalah seperti bisul yang besar
bisulnya itu dapat pecah, keluar darah, keluar nanah, sakit dan ngeri. Lo bayanginnya juga ngeri. Jadi ada bisul yang banyak, bisulnya bisa pecah, keluar nanah, dan itu sangat mengerikan, teman-teman. Oh iya, jelaga itu adalah hasil pembakaran dari kayu, teman-teman. Jadi ada seperti arang, debu-debu arang yang dilemparkan oleh Musa, lalu debunya itu bisa membuat menjadi terkena penyakit bara. Bahkan para ahli sihir bangsa Mesir pun terkena penyakit bara, ya, penyakit bisul ini. Tetapi Firaun tetap keras hatinya dan tetap tidak membiarkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Lalu Tuhan memberikan tulah berikutnya, tulah ke-7. Jadi bara itu tulah ke-6, teman-teman. Dan tulah ke-7 adalah hujan es, ya. Jadi ketika bangsa Mesir masih menderita oleh bisul-bisulnya, hujan es itu turun dan hujan esnya itu bisa membuat ternaknya mati, teman-teman. Jadi hujan esnya mungkin bukan es batu yang kalian minum di rumah, tapi esnya ini mungkin esnya sangat-sangat besar. Kalau hujan esnya itu jatuh menimpa kepala ternak, mungkin bisa langsung mati. Jadi mungkin sangat besar esnya. Ya, jadi itu bisa membinasakan segala sesuatu di ladang, bahkan bisa membinasakan manusia juga. Nah, Firaun menjadi takut sekali, dan untuk pertama kalinya Firaun mengakui, aku telah berdosa, Tuhan yang benar. Lalu ia meminta kepada Musa, berdoalah kepada Tuhan, karena kami sangat menderita melalui hujan es ini, dan aku akan melepaskan bangsamu. Wah, Firaun berjanji nih, aku akan melepaskan bangsamu. Nah, Musa berdoa, ketika hujan es berhenti, lagi-lagi Firaun tidak menepati janjinya. Ini Firaun sangat-sangat jahat, ya. Lalu Firaun tidak menepati janjinya untuk melepaskan bangsa Israel. Tuhan pun menyuruh Musa lagi menghadap Firaun, memberitahukan lagi akan ada hukuman bagi Firaun, bahwa akan ada tulah ke-8, yaitu belalang. Wah, akan ada belalang, teman-teman. Dan belalang itu datang, lalu belalang itu makannya apa, teman-teman? Belalang itu makannya tumbuh-tumbuhan. Lalu belalang itu datang, memakan semua tumbuh-tumbuhan, memakan semua perkebunan, persawahan, sayur-sayuran, buah-buahan yang ada di tanah Mesir. Wah, sangat menderita lagi nih bangsa Mesir nih. Lalu dengan gemetar Firaun lalu meminta kembali Musa dan Harun untuk berdoa supaya belalang itu lenyap. Setelah Musa dan Harun berdoa, apakah Firaun memperbolehkan bangsa Israel untuk keluar? Nyata tidak. Firaun mengeraskan hatinya kembali. Wah, Firaun ini sangat-sangat jahat, ya, teman-teman. Udah 8 tulah, 8 hukuman yang Tuhan berikan kepada Firaun, tapi Firaun tetap mengeraskan hati, tidak memperbolehkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Lalu Tuhan memberikan tulah ke-9 kepada Firaun. Nah, Tuhan memberitahukan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari, karena saking gelapnya. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Hanya di tempat kediaman bangsa Israel di tanah Goshen itu terang. Di tanah Mesir, tempat penduduk Mesir, bahkan di istana, semua gelap. Mereka begitu menderita. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Nah, jadi Firaun ini mengizinkan Musa, bahkan mengizinkan bangsa Israel untuk pergi beribadah kepada Tuhan di padang gurun.
Apakah ini good news, teman-teman? Nah, kita lihat ya. Ada tapinya nih, teman-teman. Tapi hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Jadi kambing domba dan sapi itu nggak boleh dibawa pergi sama Musa. Nah, Musa berkata, korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami dapat menyediakannya kepada Tuhan. Ya, jadi ternak kami juga harus ikut kepada gurun, dan kami bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, mendengar hal itu Firaun jadi marah, dan Firaun berkata kepada Musa, pergilah daripadaku. Awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi, sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati. Kemudian Musa berkata, tepat seperti ucapanmu itu, aku takkan melihat mukamu lagi. Ngeri ya teman-teman ya. Ternyata nggak jadi. Firaun nggak jadi membebaskan bangsa Mesir, bangsa Israel. Malah Firaun jadi marah karena Musa meminta ternaknya untuk ikut serta. Wah, dan akhirnya Firaun tetap mengeraskan hati dan tidak mau melepaskan bangsa Israel. Apakah tulah ke-10? Nah, tulah ke-10 ini akan diceritakan minggu depan ya. Jadi minggu ini ceritanya hanya sampai tulah ke-9. Oke, langsung mau rekap lagi tulah-tulah dari tulah pertama ya. Apa tulah pertama? Air menjadi darah. Tulah kedua, katak. Tulah ketiga, nyamuk. Tulah keempat, lalat. Tulah kelima, penyakit sampar pada ternak. Tulah keenam, barah atau bisul. Tulah ketujuh, hujan es. Tulah ke-8, belalang. Dan tulah ke-9 adalah gelap gulita. Tulah-tulah yang diberikan Tuhan kepada Firaun adalah hukuman karena pemberontakan Firaun. Kita ingat di awal cerita, Firaun dengan sombongnya berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengar? Aku tidak kenal Tuhan itu. Firaun telah memberontak dan telah berbuat dosa kepada Tuhan. Pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah, siapakah Tuhan buat kita? Siapa Tuhan buat Lausa Tobi dan buat kalian? Dan apakah kita memberontak kepada Tuhan? Apakah kita berbuat dosa kepada Tuhan? Rasul mau bacakan sebuah ayat dalam Roma 3 ayat 23, yaitu karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa, dan upah dosa adalah maut. Dari Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Orang yang berdosa itu layak mendapatkan hukuman, layak mendapatkan pula dari Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan yang sama bisa menghukum kita sama seperti Tuhan menghukum Firaun? Jawabannya adalah bisa, teman-teman. Tetapi good newsnya adalah Tuhan adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita, sangat mencintai kita. Tuhan itu gak mau kita itu kena tulah sama seperti Firaun. Maka apa? Maka harus ada solusinya. Solusinya apa? Yaitu Tuhan datang ke dalam dunia dalam bentuk manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia mati menggantikan kita, yang harusnya kita yang kena tulah, teman-teman. Tapi akhirnya kita digantikan oleh Tuhan Yesus yang mati dalam kayu salib, di atas kayu salib. Buat kita yang percaya sama Tuhan, kita boleh hidup yang kekal. Ya, langsung mau lanjutin nih, Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita semua ini sudah mendapatkan karunia dari Tuhan, yaitu hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus, kalau kita percaya sama Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apakah kita percaya sama Tuhan Yesus? Ya, kalian jawab masing-masing ya. Kalau saya pengennya sih kita juga semua percaya sama Tuhan Yesus. Oke, Rasul mau tutup firman Tuhan hari ini. Rasul mau pimpin dalam doa. Mau berdoa, kita
tutup mata, kita lipat tangan, kita turunkan kepala. Kami belajar hari ini ya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang bisa menghukum ya Tuhan atas segala pemberontakan manusia. Sama seperti ketika Engkau menghukum Firaun melalui tulah-tulah yang Engkau berikan. Tapi kami juga mengucap syukur ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, Allah yang rela datang ke dalam dunia dalam bentuk manusia. Tuhan Yesus yang rela mati di atas kayu salib menggantikan kami yang harusnya mendapatkan maut, yang harusnya mendapatkan tulah. Tapi kami mendapatkan kasih karunia, yaitu hidup yang kekal, itu bersama Engkau. Ketika Engkau menembus dosa kami, kami mau ya Tuhan percaya sama Engkau sebagai Tuhan kami, sebagai Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau mau berkati waktu kami ke depan Tuhan, berkati seminggu ini ketika kami masih belajar melalui online. Biarlah kami diberikan semangat, kekuatan, bahkan juga kesehatan, supaya kami boleh melewati minggu ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan. Dadah.